Halo teman-teman, jumpa lagi. Di masa pandemi ini, saya ikut kelas yang sangat menarik. Meskipun 11 tahun saya menjadi wartawan, tetapi kegiatan untuk belajar menulis ini tidak pernah berhenti saya lakukan. Kalau ada kelas-kelas pelatihan menulis, biasanya saya ikut sebagai peserta. Kenapa? Karena saya merasa bahwa tulisan saya masih perlu pembenahan yang banyak sekali. Nah, kali ini ada teman yang mengundang saya untuk bergabung di kelas bahasa. Apa pula ini kelas bahasa? Toh, kita sejak kecil sudah menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Di sekolah pun, dari pendidikan dasar sampai kuliah, kita juga menggunakan bahasa Indonesia. Apa perlunya belajar lagi tentang bahasa? Tadinya saya mikir begitu, tapi ternyata salah. Bahkan perkara di yang tidak pada tempatnya ini juga ternyata menjengkelkan. Begitu juga ke yang tidak pada tempatnya. Ibu pergi ke pasar. Ke pasar tentu harus dipisah. Adik ada di rumah. Di rumah tentu dinya harus kita pisah dengan rumah. Jangan jadikan satu mereka. Kalau di yang disambung, misalnya saja dicuci, dibilas, silahkan disambung, biar mereka akrab. Nah, bukan hanya di dan ke yang saya pelajari, juga soal titik, soal koma, atau titik koma. Bahkan tanda strip 1 atau strip 2. Gunanya apa sih? Perasaan dulu waktu di sekolah dasar atau sekolah menengah, kita sudah mempelajari ya. Tapi ternyata kita lupa pada saat di bangku SMA ataupun di bangku kuliah, bahkan pada saat kita kerja. Terus terang, banyak sekali ternyata tanda baca yang saya lupakan. Padahal saya sudah mencoba untuk selalu disiplin meletakkan di dan ke pada tempatnya. Ternyata masih lolos kadang-kadang. Atau penggunaan tanda titik koma. Kadang-kadang kita gunakan tidak pada tempatnya. Atau sering nggak sih membaca surat-surat dinas bersama ini, bersama siapa? Kita kan sering mikir ya, surat ini datanya bersama siapa? Kok ditulis dengan bersama ini? Nah, kita menganggap bahwa hal itu jamak dilakukan oleh institusi pemerintah gitu ya. Tetapi kalau kita mau belajar, tentu ada kalimat-kalimat efektif yang bisa kita gunakan. Nah, kelas bahasa ini terbuka, kalau teman-teman akan bergabung, silakan saja. Kita belajar bareng setiap hari Senin dan hari Kamis pukul 13. Cukup 1 jam saja. Pesertanya sangat beragam. Ada mereka yang belajar di pondok pesantren, kemudian ada dosen, ada ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, dan lain sebagainya. Kelas yang sangat terbuka dan sangat menyenangkan. Nggak ada salahnya kita belajar bahasa Indonesia. Meskipun kita sudah fasih belajar bahasa asing. Tetapi kadang-kadang belajar bahasa Indonesia itu ada susahnya juga loh. Baik, teman-teman, kalau akan bergabung, silakan saja ya bergabung. Nanti saya bisa share ID meetingnya. Selama pandemi ini kita lakukan di hari tersebut, jam tersebut. Kalau nanti ada perubahan, akan diinfo segera. Yuk, semangat belajar bahasa Indonesia lagi. Sampai jumpa.